Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sejarah tentang Azad, sang penyebar proklamasi kemerdekaan Tasikmalaya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rupi Paujan. Nama saya Nabani Yaj Muhammad. Nama saya Fajar Sidit Nugraha. Nama saya Kalistina Aurelia. Nama saya Pamila Susiawati. Dan langsung saja ke cerita Azadnya. Pada akhir abad 19, warga muslim berkebangsaan India mulai berdatangan ke Indonesia. Sebagian dari mereka memilih kawasan Tasikmalaya untuk berdagang. Kesamaan keyakinan agama memudahkan pergaulan mereka dengan orang-orang Sunda pribumi. Banyak di antara mereka menetap dan berbaur dengan penduduk pribumi. Selama menetap, mereka menjadi bagian di majelis-majelis agama yang diasuh para ulama besar Tasikmalaya, seperti Syekh Ahmad Sujai dan Syekh Abdullah Mubarak Suryalaya. Di antara generasi awal muslim India yang datang ke Tasikmalaya adalah Rahem Baks. Tiba di daerah Ciawi sekitar 1890-an. Meski belum menetap di Ciawi, Rahem membuka usaha pabrik minyak sereh untuk diekspor ke India. Tentang Abdul Wahid Azad, ia yang lahir pada 1915 itu adalah seorang nasionalis yang memiliki andil cukup besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian pula adiknya, Abdul Majid, dikenal sebagai orang yang sangat berani ketika menghadapi orang-orang Belanda. Di tanah kelahirannya, India, keduanya aktif dalam pergerakan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Abdul Wahid memiliki latar belakang militer, sementara Abdul Majid lebih pada perjuangan politik. Dia bergabung dalam Indian National Congress atau NIC, yang merupakan organisasi pergerakan neo-nasionalis pertama yang melawan kolonialisme Inggris di wilayah Asia hingga Afrika. Semenjak tinggal di Tasikmalaya, Abdul Wahid dan adiknya banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau mengenalkan bisnis kepada anak-anaknya, khususnya Abdul Wahid. Wahid, sedang apa kamu di sini? Oh, saya sedang memeriksa keadaan tanaman sereh ini. Bagaimana menurut kamu progres tentang perusahaan minyak sereh kita? Apakah sudah mencapai kata sukses? Menurut saya belum, karena pabrik ini memang telah mengekspor minyak sereh sampai ke India dan menjadi komoditas yang cukup penting di sana. Tapi pabrik ini hanya menghasilkan keuntungan cukup kecil. Memang pabrik ini telah berjalan cukup lama dan tidak mengalami kerugian, tapi keuntungan ini belum bisa dikatakan sukses. Ya, benar kata kamu. Menurut saya pabrik ini memang, walaupun kita sudah mengekspor barang ke luar negeri, namun belum menjadi jaminan untuk kita masih bisa dilanda kerugian yang besar dan juga bisa mengalami kemunduran. Nah, memang pabrik sereh ini telah berjalan cukup lama, tapi di masa yang pergolakan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka saya menitipkan kepada Wahid untuk bisa terus konsisten dan juga berprogres dalam menjaga keberlangsungan pabrik ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih sukses dan menjadi lebih jaya lagi. Ya, saya akan berusaha. Sepeninggal Rahem Baks 1930-an, Abdul Wahid meneruskan usaha ayahnya. Namun, dalam menjalankan usahanya, Abdul Wahid tidak menetap di Tasikmalaya. Itu Rahim Baks itu invest dengan ada kepercayaannya untuk invest di Ciawi pabrik itu. Nah, yang kontrol itu adalah Abdul Wahid dengan sama Majid ini, Abdul Majid.
yang kontrol jalan. Ini dua sejoli lah, karena memang paling tua juga posisinya. Percaya itu perjalanan bolak-balik kan. Kalau sekarang kita masukin kapal jelas prosedur dulu kan. Di sini belum ketemu penjajah Belanda, di sana belum ketemu Inggris, belum ketemu misalnya pemberontak yang tidak pro misalnya ya. Gitu. Kita nggak tahu perjalanan. Belum di India ketemu oh ini orang Islam konflik atau apa kan kita nggak tahu kan. Panjang perjalanan itu. Nggak mudah lah saat itu untuk bisnis ekspor impor. Biasa bisnis ekspor impor itu kalau nggak perusahaan besar ya negara. Pada 1944, sesampainya di Tasikmalaya, Abdul Wahid meneruskan kembali usaha orang tuanya dan membuka toko di kawasan pertokoan Cihideng. Meski telah meninggalkan pertempuran, namun jiwa patriotik yang menghendaki kemerdekaan dalam diri seorang Abdul Wahid masih tetap membara. Ia mengabadikan semangat dan cintanya akan kemerdekaan pada tokonya dengan menyematkan nama Azad yang berarti merdeka. Di Tasikmalaya, diam-diam Abdul Wahid juga ikut bergaul dengan kalangan muda pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia bersahabat sangat erat dengan Sudarpo Sastro Satomo. Dan ia juga sering membantu Sudarpo untuk mengembangkan bisnisnya. Bisnis saya kini telah berkembang. Terima kasih atas saranmu waktu itu, Wahid. Tidak apa-apa. Saya juga senang untuk membantumu. Dan kebetulan saya juga ahli dalam bisnis sejak kecil. Seperti yang diharapkan darimu. Apakah kau benar membantu militer RI? Ya, saya melakukannya. Dan saya akan terus melakukan hal tersebut. Dan pada saat ini saya berencana untuk membantu para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, apakah kamu benar melakukannya? Ya, saya telah memutuskan akan melakukan hal tersebut. Para pemuda penting untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Jadi saya berencana untuk melindungi mereka dari Jepang untuk beberapa waktu. Ya, itu perlu untuk memerdekakan Republik Indonesia ke depannya. Ya, itu tidak salah. Ya, saya juga akan membantu ke depannya. Terima kasih atas bantuan. Pada 1945, Abdul Wahid yang bersahabat dengan Sudarpo mengetahui betul rencana angkatan muda yang hendak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Setiap hari, Abdul Wahid memantau perkembangan politik dan pergerakan perang dunia melalui saluran radio. Terlebih, beliau menguasai beberapa bahasa, di antaranya Inggris, Jepang, Urdu, juga tentunya bahasa Indonesia dan Sunda. Beliau rajin mendengarkan siaran berita BBC yang berpusat di London dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan seperjuangan guna mencari langkah dan strategi fisik maupun non-fisik. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 disiarkan oleh saluran radio BBC. Di tengah kota Tasikmalaya, Abdul Wahid adalah orang pertama yang mengetahui informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat dan penuh kegembiraan, pada hari itu Abdul Wahid mengajak orang-orang di tengah kota Tasikmalaya untuk turun ke jalan merayakan kemerdekaan. Sontak, kota Tasikmalaya riuh dengan kegembiraan. Pada saat memimpin iring-iringan, Abdul Wahid berteriak, "Azadi, Azadi, Azadi," yang berarti merdeka, merdeka, merdeka. Sejak saat itulah Abdul Wahid dikenal dengan panggilan Tuan Azad. Latest news today. It was reported Indonesia has proclaimed its independence over Japan on August 17, 1945, and has been inaugurated as a new country, namely the Republic of Indonesia.
I repeat, Indonesia has proclaimed its independence over Japan on August 17, 1945, and has been inaugurated as a new country, namely the Republic of Indonesia. Saya harus memberitahukan ini. Azadi! 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 Ada apa, Pak? Tadi saya mendengar di radio bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya di Jakarta. Hingga pada akhirnya orang-orang menyadari bahwa Indonesia telah merdeka dan mereka semua berteriak, Azadi. Azadi! 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 Ya, saking hebatnya dan teguhnya pengabdian pahlawan kita satu ini, mengetahui Indonesia belum merdeka secara mutlak, pasca 1945, sepanjang Perang Revolusi, Abdul Wahid aktif terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersama adiknya, Abdul Majid, ia melibatkan diri dalam divisi Siliwangi pimpinan Jenderal A.H. Nasution. Kepada divisi Siliwangi, Abdul Wahid menyerahkan bangunan pabrik sereh di daerah Ciawi untuk dijadikan markas tentara. Senang bertemu denganmu, Jenderal. Senang bertemu denganmu juga. Jadi langsung saya ke pokok. Saya di sini ingin mengorbankan pabrik saya untuk kepentingan militer RI. Ya, saya sudah mendengar hal itu. Dan apakah Anda tidak akan merasa menyesal dengan keputusan itu? Tidak. Seperti yang Anda lihat, pabrik ini telah padam sejak lama. Dan ini dikarenakan dampak dari Perang Dunia Kedua. Jadi ketimbang pabrik ini padam seluruhnya, saya lebih untuk mengorbankan pabrik ini untuk kepentingan militer RI. Baiklah, saya akan memanfaatkan pabrik ini dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan markas militer. Baik, saya setuju dengan keputusan Jenderal. Terima kasih telah memberikan pabrik Anda untuk kepentingan negara. Ya. Akhir tahun 1948, ketika agresi militer Belanda menekan seluruh wilayah Pulau Jawa, Abdul Wahid aktif melakukan propaganda untuk memecah kekuatan tentara asal India yang ikut bergabung dengan pasukan Nica. Beliau memanfaatkan fasilitas radio Republik Indonesia Bandung yang tengah mengungsi di Gunung Ladung, Tasikmalaya. Alhasil, tentara Muslim India pun berbalik arah mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan memerangi tentara Nica. Wahai saudara-saudaraku sesama orang India, saya Abdul Wahid. Saya menyarankan kalian meninggalkan nikah karena mereka telah memutuskan untuk menjadikan tentara asal India sebagai tentara sekali pakai dalam perang ini. Maka dari itu, saya ingin kalian untuk membelot dan membantu perang gerilya tentara Indonesia melawan Nika. Kalian juga tidak perlu khawatir perihal tempat tinggal. Saya akan menjadikan rumah dan toko sebagai tempat untuk menampung tentara India yang membantu Indonesia. Juga saya menjamin keselamatan dan kesejahteraan kalian. Maka dari itu, saya mengharapkan kebijakan kalian untuk keputusan ini. Setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan mutlak, Abdul Wahid Azad beserta adiknya Abdul Majid ikut menggagas berdirinya sebuah monumen untuk mengenang perjuangan kemerdekaan Indonesia di Tasikmalaya. Monumen itu bernama Tugu Otonom yang terletak di depan eks halaman Setda, Kabupaten Tasikmalaya, yang hari ini menjadi taman kota. Menurutku, kita harus membangun monumen untuk mengenang kemerdekaan Indonesia di Tasikmalaya. Ya, saya setuju. Karena warga kota Tasikmalaya telah melawan penjajah tanpa rasa takut. Ya, karena itu saya akan menamakan tugu tersebut sebagai Tugu Otonom. Semoga monumen tersebut dapat membuat para pemuda untuk mengenang perjuangan kota Tasikmalaya dalam memperjuangkan kemerdekaannya.
Setelah itu, Azad beserta adiknya mengunjungi rumah Jenderal A.H. Nasution untuk memberikan pabriknya demi menjaga kemerdekaan. Sudah lama tidak bertemu, Jenderal. Senang bertemu denganmu lagi, Jenderal. Ya, saya juga sudah lama tidak bertemu dengan kalian berdua. Ada maksud dan tujuan apa kalian datang ke sini? Benar, kami di sini juga ingin ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kami telah memutuskan untuk memberikan pabrik di wilayah Ciawi untuk kepentingan RI. Apakah kalian yakin? Kalian ini merupakan benar-benar warga negara yang sangat mulia. Itu bukan seberapa untuk kemerdekaan Indonesia, Pak. Saya sangat mensyukuri hal tersebut. Dengan senang hati saya menerimanya. Dengan hal ini, kalian bisa membantu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi, kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan Azad, karena pada saat itu kemerdekaan adalah hal yang dinantikan. Tetapi saat ini prestasi dan pencapaian masyarakat Tasikmalaya yang akan dibanggakan, mengharumkan nama Tasikmalaya di kancah nasional maupun internasional. Saya, Fajar Sidik Nugraha, sebagai editor, pengisi suara, dan kameramen, mewakili teman-teman kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kebatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia. Yang kayak potong. Udah, capek ngeditnya, capek.